Hey guys, apa kabar? Welcome back to Audi's podcast. Jangan lupa untuk sit back, relax, and enjoy today's podcast bersama Bapak Anang. Bapak Anang, apa kabar? Sehat. Selamat siang. Apa kabar, Mas Audi? Saya baik-baik saja, Alhamdulillah. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anang untuk bisa meluangkan waktunya buat podcast saya hari ini. Dan semoga Bapak Anang selalu sehat, karena dalam pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan kita dan keluarga. Amin. Baik Pak, kita mulai ya. Bagaimana UKM di tengah masa pandemi COVID-19 ini? Saya coba diskusi singkat mengenai peluang dan tantangan UMKM di saat pandemi ini. Kemudian mungkin hubungannya bagaimana dengan peta jalan digital UMKM. Semoga apa yang dibuat oleh Mas Audi tentang buku UMKM, pentingnya digital UMKM di saat pandemi ini itu bisa bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya UMKM juga yang menyaksikan di jalur YouTube-nya Mas Audi. Perkenalkan, saya adalah Anang Rahman, Kepala Bidang Lembaga Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM. Ini alhamdulillah dengan Mas Audi sedikit ya kita berdiskusi mengenai bagaimana sih pentingnya digital UMKM, tidak hanya marketing tapi juga nanti ada finance-nya, bagaimana pelatihan juga berbasis digital dan sebagainya terhadap eksistensi UMKM. Karena yang ditekuni saat ini saya juga bergerak di UMKM, khususnya adalah penumbuhan wirausaha. Kalau kita lihat ini Mas Audi, bahwa jumlah struktur UMKM di Indonesia itu modelnya itu piramid seperti ini gitu. Nah, ini warna yang paling ungu, yang paling bawah ini itu menunjukkan adalah jumlah usaha mikro di Indonesia. Jadi dibanding dengan usaha yang kecil, besar, menengah dan besar, tentu usaha mikro itulah yang paling besar. Nah, kenapa model piramid seperti ini membesar? Sehingga nanti kita dorong ke depan model struktur perekonomian UMKM di Indonesia itu tidak lagi model piramid seperti ini, tetapi ditarik yang warna ungu itu dinaik kelaskan menjadi biru. Itu seperti itu, atau di sektor kecil. Nah, tantangan yang terberat karena kita tahu bahwa saat ini semua dilanda tidak hanya Indonesia, tetapi semua negara mengalami krisis ya karena adanya pandemi ini yang menyebabkan banyak tidak bisa naik kelasnya UMKM, atau banyak juga UMKM yang beralih fungsi. Itu seperti itu Mas Saudi ya. Nah, kalau kita melihat tentu yang banyak terpukul di sini adalah yang usaha mikro, yang warna ungu tadi. Nah, itu gambarannya. Kalau kita lihat dari 64,1 juta jumlah UMKM ya, itu paling besar juga memberikan kontribusi PDB. Kemudian 97,02 itu serapan tenaga kerja yang terbesar juga dari sektor UMKM. Dan ini kalau kita lihat petanya, tentu yang warna ungu tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, apa efek ya terhadap Indonesia ya, kalau kita berbicara kesehatan, sosial, keuangan, ekonomi, mungkin sekarang saya akan menyampaikan kepada Mas Audi sedikit mengenai perekonomian kita, karena itu tadi UMKM itu juga penyumbang PDB, di situ angkatan kerjanya tinggi dan sebagainya ya, tidak di sektor-sektor lain. Nah, kemudian next lagi. Next lagi. Nah, ini kira-kira nih pertumbuhan
Kalau sebelum COVID, kita melihat pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu surplus 5,3. Tetapi kalau saat sekarang ya, dari bulan April sampai dengan bulan Agustus ini, kita sudah mengalami penurunan ya, 0,4 sampai prediksi 2,3. Nah, tentu kalau sudah proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia ini menurun, ini juga akan berdampak terhadap kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, kenapa sektor usaha mikro kecil menengah ini didorong eksistensinya supaya lebih bisa bertahan. Nah, tentu kita tidak ingin menghindari makin tingginya kemiskinan dan rentang pengangguran yang makin bertambah sekitar 6,5,23 ya kuartal bulan Juli kemarin. Ini kenapa kami pemerintah terus menggenjot memberikan stimulus kepada UMKM ya, supaya UMKM ini yang selama ini mungkin rentan terhadap dampak COVID itu bisa bangkit kembali. Itu seperti itu. Nah, ini kalau kita berbicara dampak daripada COVID-19 ya, itu memang sangat terasa sekali. Hampir 50% penjualan dari UKM yang melakukan telepon kepada kami melalui call center itu 50% lebih mengalami dampak penjualan karena PSBB. Orang tidak bisa lagi melakukan transaksi, orang tidak lagi mudah melakukan transaksi secara orang per orang dan sebagainya. Kemudian hampir 23% yang sekarang mengalami kendala di bahan baku ya, di bahan baku. Nah, ini perkiraan dampak COVID ya, bahwa ada juga dari kalau kita lihat ini di posisi bawah banyaknya UKM yang kondisinya juga menurun dari penjualan, tetapi dari hasil survei juga itu ternyata juga banyak ya UKM kita yang malah jasanya itu bagus ya UMKM kita. Mungkin kalau kita lihat dari Mamin, alat-alat kimia, farmasi, karena sekarang UKM itu juga sudah terbiasa membuat hand sanitizer. Bagaimana dulu kalau Mas Audi perhatikan, masker sangat langka di pasaran kan, harganya sangat tinggi dan sebagainya. Tetapi karena turun tangannya UKM, orang mungkin yang selama ini konveksinya seragam sekolah beralih ke masker. Kemudian kami pemerintah mendorong penggunaan masker kain, alhamdulillah. Kemudian kita perhatikan bahwa masker sudah kembali normal dan sebagainya. Itu juga berkat peran UMKM. Bagaimana UMKM dulu sebelum pandemi tidak bisa membuat hand sanitizer. Nah, sekarang hand sanitizer sudah banyak sekali diproduksi oleh UMKM. Kami di Kementerian Koperasi, Mas Audi, itu juga melatih UKM yang membuat baju APD yang dikirim ke rumah sakit dengan standar dari Kementerian Kesehatan, bagaimana membuat baju APD. Nah, ini juga sektor-sektor yang ekonominya menguat nih sekarang UMKM. Jadi adaptasinya perubahan UMKM itu juga tinggi, itu juga besar ya di saat ini. Jadi percepatan UMKM bangkit itu juga saya yakin itu sedikit goyang. Memang UMKM kita banyak informasi dari call center kami di awal-awal Maret, April, banyak keluh kesah, mereka tidak bisa melakukan cicilan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah beberapa saat ini periode itu sudah mulai membaik, di mana UMKM sudah beralih, dia sudah memiliki cadangan usaha. Mungkin yang selama ini selain dia mungkin jualan bakso, dia juga di rumahnya juga usaha hand sanitizer. Jadi sudah mulai banyak perubahan adaptasi terhadap UMKM. Apakah strategi digital marketing atau e-commerce
dapat membantu UKM dalam bertahan di masa pandemi COVID-19? Kalau kita berbicara yang naik itu sebetulnya dari mana? Dari populasi usaha yang mana? Yang terbesar itu UKM-UKM yang sudah eksistensinya melakukan usahanya itu berbasis digital. Nah, kenapa kami Kementerian Koperasi dan UKM itu melakukan literasi digital kepada UMKM agar UMKM itu mau go digital. Iya. Nah, jadi kami bersinergi banyak sekali dengan Mesikop, misalkan memberikan literasi digital kepada UKM yang sudah melakukan online. Bagaimana dia kalau misalkan mempelajari tentang ketahanan usahanya di website, misalkan security networknya seperti apa, itu kita juga ajarkan tuh Mas Audi. Baik. Kemudian kita bekerja sama dengan Belibeli dan Lazada dengan Smesco, ada namanya Smesco, lembaga kami itu bagaimana UKM-UKM yang masih belum bisa digital kita bantu dengan program Kakak Asuh UMKM ya, program KAU, Kakak Asuh UMKM, di mana mereka tidak usah lagi repot-repot memasarkan usahanya, tetapi ada kakak-kakak yang mau mendigitalisasi pemasarannya di Lazada dan Bukalapak. Nah, itu kira-kira gambaran rangkaian beberapa langkah yang sudah Kementerian Koperasi pemerintah ya, yang sudah pemerintah lakukan melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Mungkin saat ini yang ramai juga sekarang Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pembiayaan itu sedang menggelontorkan bantuan Presiden untuk UMKM senilai 2,4 juta. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada UMKM yang masih belum bankable, ditujukan kepada UMKM yang masih belum visible laporan keuangannya, itu dibantu untuk penguatannya sebesar 2,4 juta dengan targetnya 12 juta. Nah, itu kira-kira perkembangan sekarang. Kami sedang berkoordinasi dengan beberapa kementerian lembaga untuk membuat peta jalan digital bersama kementerian lain ya, kementerian ada Kominfo, kemudian juga dengan beberapa kementerian riset teknologi, itu bagaimana meliterasi UMKM itu agar dia melek digital. Nah, saya kira itu dulu ya Mas Audi, beberapa hal terkait perkembangan dari masa pandemi bulan Maret sampai dengan bulan September ini. Nah, seperti apa? Terakhir, sesuai arahan Presiden dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kita masuk ke wilayah-wilayah yang masuk zona hijau atau maksimal kuning dengan izin dari Satgas Covid. Kita lakukan pelatihan-pelatihan dari Deputi Bidang Pengembangan SDM, Mas Saudi. Nah, itu untuk memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas kapasitasnya UKM. Apalagi sekarang wirausaha muda nih bermunculan seperti Audi dan teman-teman. Nah, itu kita supported. Bagaimana mindsetnya, bagaimana networkingnya, bagaimana kita gerakan wirausaha itu tumbuh juga di sektor-sektor pemuda seperti Mas Audi. Kemarin kita juga sudah sinergi dengan beberapa perguruan tinggi, bersinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apakah dari Kementerian Koperasi dan UKM memberikan sosialisasi protokol kesehatan bagi UKM di masa pandemi COVID-19? Tupoksi di tempat saya itu lebih banyak kepada memberikan sosialisasi dan pelatihan ya. Nah, kita
membuat SOP ya, bahwa ada tagline lah bahwa UMKM ini siap, mampu dan siap beradaptasi terhadap pandemi dan new normal ya, COVID-19. Kenapa? Karena faktor utama itu adalah faktor kesehatan. Benar. Orang kalau sudah terkena kesehatannya, tentu apapun dia tidak akan bisa melakukan peningkatan usahanya. Ekonomi penting, tetapi lebih penting lagi adalah faktor kesehatan. Sehingga kita memberikan sosialisasi. Kalau UKM pun harus bertatap muka dengan beberapa pembeli, beberapa relasi, beberapa mitra Mas Audi, seperti yang kita lakukan di beberapa wilayah pelatihan-pelatihan di daerah pariwisata, kita masuk, mereka wajib itu menggunakan masker. Mungkin transaksinya mereka sudah mulai bagus ya, artinya transaksinya digital, tapi mereka berkomunikasi ya harus jaga jarak dan sebagainya. Nah, seperti kalau kita pelatihan, kita sudah harus, misalkan kelas ruangannya hanya 200, kita pakai hanya maksimal misalkan 70 orang. Itu pun jaraknya kita atur sedemikian rupa, tidak terlalu lama di dalam. Jadi betul-betul protokol kesehatan itu kita terapkan kepada UMKM, termasuk proses produksi. Ada beberapa UMKM yang sudah mulai memvideokan bagaimana karyawannya menggunakan masker, penutup rambut dan sebagainya. Itu dalam rangka meyakinkan pembeli bahwa protokol-protokol kesehatan mereka itu sudah mulai dijaga. Karyawan yang mau masuk itu juga diukur suhunya, kemudian disiapkan juga hand sanitizer. Baik. Itu Mas Audi. Kementerian Koperasi dan UKM memberikan digital literasi kepada masyarakat dengan cara apa? Apakah melalui webinar, sosial media, website, dan lain-lain? Iya. Nah, kalau pemerintah ya, kami berbicara Kementerian Koperasi dan UKM, sejak bulan April kemarin kami memiliki pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi nanti bisa dibuka edu.ukm.id. Di situ ada pembelajaran mandiri, ada modul-modul gratis yang bisa UKM baca. Di situ juga ada pelatihan-pelatihan secara webinar. Yeah. Nah, di situ juga ada tips and tricks dari beberapa stakeholder seperti Mastercard Indonesia. Jadi UKM-UKM yang tidak bisa kita lakukan pelatihan secara langsung, pendekatan secara langsung, mereka kita infokan agar mereka membaca, agar mereka mempelajari edu.ukm.id lebih lanjut. Gitu, Mas. Terima kasih banyak Bapak Anang untuk bisa meluangkan waktunya buat saya hari ini dan atas informasi yang sangat jelas. Saya izin podcast kita akan ditayangkan di YouTube segera. Semoga kita bisa podcast lagi bersama dengan tema yang beda. Thank you guys for watching my podcast. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, and stay tuned for the next episode.